Oriental Food Thailand Tom Yum. Table of content. Yang pertama yaitu latar belakang, 2 deskripsi perusahaan, 3 visi dan misi, 4 struktur organisasi, 5 analisis pasar dan pemasaran, 6 analisis SWOT, 7 segmentasi dan target pasar, 8 strategi pemasaran, 9 analisa pesaing, 10 analisa produksi dan fasilitas pelengkap, 11 kapasitas produk dan pemasok, 12 analisa SDM, 13 aktivitas penjadwalan, 14 rencana pengembangan usaha. Latar belakang. Bisnis kuliner masih menjadi salah satu sektor usaha yang cukup potensial untuk terus dikembangkan. Salah satu yang sedang hits saat ini adalah bisnis makanan internasional seperti makanan khas Thailand, Jepang, Korea, Eropa, dan lain sebagainya. Banyak varian makanan internasional yang mudah diterima di Indonesia. Hal tersebut juga tidak terlepas dari kegemaran masyarakat Indonesia terhadap hal-hal yang unik, seperti juga pada varian makanan unik yang berasal dari luar negeri. Rasa penasaran akan keunikan bentuk dan cita rasa dari makanan internasional yang kemudian membuat masyarakat Indonesia banyak yang berbondong-bondong untuk mencicipi makanan khas luar negeri. Ada banyak jenis makanan internasional yang ada di Indonesia. Namun dalam hal ini kami tertarik untuk mengembangkan salah satu jenis dari makanan tersebut, yakni Tom Yum. Salah satu makanan khas yang berasal dari Thailand. Secara spesifik, Tom Yum merupakan salah satu makanan Thailand yang paling terkenal, berupa sup dengan rasa asam pedas dan aromatik yang kuat dari berbagai rempah benua Asia. Selain rasanya yang enak, Tom Yum juga makanan yang sehat. Manfaat ini berasal dari bumbu dan rempah yang terkandung di dalam Tom Yum. Bahkan beberapa tahun belakangan ini Tom Yum menjadi salah satu makanan yang tren di kalangan anak muda hingga orang dewasa. Hal tersebut yang kemudian membuat kami tergerak untuk membuat bisnis makanan internasional, khususnya dengan menu spesial Tom Yum, dengan harapan bisa menarik minat pelanggan dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Deskripsi perusahaan. Profil P.Our Tom Yum. Nama perusahaan kita yaitu P.Our Tom Yum. P.Our diambil dari bahasa Romania, yaitu masa emas, sehingga diharapkan perusahaan kami akan memiliki masa emas di dunia perkulineran. Interesting, authentic taste, delicious, hygienic, affordable, easy payment, ready to take away. Varian vegetarian Tom Yum, original Tom Yum, royal Tom Yum, spicy, dan non-spicy. Visi dan misi. Visi dari bisnis kami adalah menyajikan makanan oriental yaitu Tom Yum yang bercita rasa khas Thailand, menjadikan makanan yang unggul dengan mutu dan kualitas yang tinggi, serta memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen. Misi dari bisnis kami adalah memperkenalkan Tom Yum produksi kami kepada masyarakat dari lingkungan sekolah maupun di sekitar lingkungan sekolah. Yang kedua, meningkatkan mutu dan kualitas, mengedepankan proses dalam pengolahan yang terjamin baik dari segi bahan yang berkualitas. Yang ketiga, mengutamakan kenyamanan konsumen. Struktur organisasi. Ketua Favian Abid dengan job description yang pertama, penanggung jawab umum perusahaan, yang kedua, bertanggung jawab terhadap keputusan, yang ketiga, memastikan kelancaran usaha. Manajer Keuangan Puspita Yuliana dengan job description yang pertama, mencatat transaksi keuangan, yang kedua, membuat laporan keuangan, dan yang ketiga, melaporkan keuangan kepada pihak terkait. Manajer produksi Nadifa Azahra dan Aisyah Azahra dengan job description yang pertama, mengembangkan produk, yang kedua, menjaga kualitas produk, dan yang ketiga, melatih pegawai untuk membuat produk yang berkualitas. Manajer pemasaran Neza Wasfa
dengan job description. Yang pertama, mengimplementasikan strategi pemasaran. Yang kedua, mengatur kegiatan sales. Dan yang ketiga, menjaga hubungan dengan konsumen, melakukan promosi. Manajer operasional Niken Ayu dengan job description. Yang pertama, mengatur perlengkapan dan jalannya usaha. Yang kedua, membantu agar usaha berjalan baik. Dan yang ketiga, memastikan tidak ada perlengkapan yang kurang. Selanjutnya yaitu analisis pasar dan pemasaran. Gambaran produk. Produk kami yaitu Tom Yum. Tom Yum adalah sup yang berasal dari Thailand. Sup ini merupakan salah satu makanan Thailand yang terkenal. Di Thailand, Tom Yum biasanya dibuat dengan udang, ayam, ikan, atau makanan laut yang dicampur dan jamur. Gambaran pasar. Pasar utama kami yaitu semua orang yang menyukai makanan berkuah, menyukai makanan pedas, serta tertarik dengan makanan khas dari daerah atau negara lain. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Di antaranya, lokasi yang strategis dan nyaman sehingga menarik konsumen. Bahan yang digunakan berkualitas, rasa yang enak dan unik, harga yang ditawarkan bersahabat pada kantong masyarakat. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Di antaranya mudah dicontoh dan diikuti sehingga terdapat banyak kompetitor atau pesaing. Harga yang ditawarkan cenderung lebih mudah naik mengikuti harga bahan baku. Yang ketiga ada opportunity atau kesempatan. Di antaranya banyak dicari terutama oleh konsumen pecinta kuliner makanan luar negeri, serta jumlah peminat yang lumayan tinggi. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Di antaranya, kompetitor menjual hasil produk dengan harga yang lebih murah, serta kompetitor membuka toko di lokasi yang lebih strategis. Segmentasi dan target pasar. Segmentasi pasar. Produk olahan internasional berupa Tom Yum ini akan dipasarkan melalui poster yang disebarkan di sekitar desa. Produk ini dapat dibeli langsung di resto kami dengan harga yang murah dan rasa yang mewah. Target pasar. Masyarakat di sekitar dan semua kalangan yang bisa menjadi target pasar dengan jarak yang paling dekat. Selain itu, masyarakat di sekitar daerah tempat tinggal kami kebanyakan adalah anak muda yang mana sangat kerap mengonsumsi kuliner luar negeri, sehingga akan mudah dalam menarik minat mereka untuk membeli produk olahan makanan internasional yang kami produksi, yaitu Tom Yum. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran usaha Tom Yum juga diperlukan strategi pemasaran agar membuat usaha yang dijalankan berjalan dengan lancar. Strategi pemasaran usaha Tom Yum bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya, Anda juga dapat mempromosikan usaha ini dengan cara menyebar brosur ke berbagai tempat yang ramai atau bisa menyediakan tempat makan yang nyaman. Analisa pesaing. Analisis pesaing antara lain 1. Jika pesaing menjual produk yang sama tetapi dengan harga yang lebih terjangkau. 2. Bentuk produk mudah ditiru. Solusi 1. Membuat produk dengan kualitas yang lebih baik sesuai dengan harga. 2. Merekrut karyawan yang pandai dalam membuat desain. 3. Konsep desainnya berganti sesuai dengan tren masa kini agar lebih menarik pelanggan. Analisa produk dan fasilitas pelengkap. Proses produksi.
dibutuhkan yaitu 1. 1,5 liter air, 2. Topping steamboat sesuai selera, 3. 300 gram udang, 4. Kulit kepala udang sebagai kaldu udang, 5. 5 buah cabai besar direbus, 6. 10 buah cabai keriting merah direbus, 7. 4 siung bawang putih, 8. 1 sendok teh ebi kering, 9. 2 batang serai, 10 lengkuas, 11. 5 lembar daun jeruk, 12. 1,5 sendok teh garam, 13. 1,5 kaldu ayam bubuk, 14. 1 sendok teh gula pasir, 15. 1/4 sendok teh merica bubuk, 16. 1 sendok makan kecap asin, 17. 1 sendok makan wijen, 18. 4 sendok makan perasan jeruk lemon atau diiris tipis. Yang terakhir, minyak goreng secukupnya. Alat yang dibutuhkan yaitu 1 stem atau panci, 2 sumpit, 3 nampan, 4 mangkok ukuran besar kecil sedang, 5 sendok, 6 teko air, 7 air, 8 saringan, 9 blender, 10 spatula, 11 wajan, 12 sendok sayur atau centong, 13 sumpit, 14 blender. Proses pengolahan. 1. Pembuatan kaldu udang. Masukkan 1,5 liter air ke panci dan kulit kepala udang, rebus hingga mendidih, aduk hingga rata. 2. Setelah mendidih, saring kulit kepala udang, diamkan sebentar sambil menghaluskan bumbu halus. 3. Haluskan bumbu menggunakan blender, terdiri dari cabai merah besar, cabai keriting merah, bawang putih, serai, dan sedikit air. 4. Siapkan wajan, tuang sedikit minyak goreng dan bumbu halus, tumis hingga aroma harum. 5. Setelah selesai ditumis, masukkan bumbu ke dalam panci kaldu udang tadi, panaskan. 6. Masukkan potongan daun jeruk ke dalam kaldu dan bumbu tadi, aduk perlahan hingga aroma wangi jeruk. 7. Masukkan garam dan kaldu ayam bubuk, serta masukkan gula pasir dan merica bubuk, kecap ikan, minyak wijen, perasan lemon atau jeruk nipis, aduk hingga rata. 8. Setelah kuah kaldu tom yum selesai, masukkan bahan-bahan seperti udang dan topping steamboat secukupnya. Masak hingga matang. 9. Tom yum siap disajikan. Fasilitas pelengkap. 1. Kompor dan gas, 2 teko air, 3 air, 4 pisau, 5 talenan, 6 spatula, 7 sendok, 8 sendok sayur, 9 stem atau panci, 10 mangkok, 11 piring, 12 sumpit, 13 wajan, 14 nampan, 15 saringan, 16 blender. Kapasitas produksi dan pemasok. Kapasitas produksi maksimal kami memproduksi sebanyak 50 porsi per hari, setara dengan bahan baku produksi kami. Pemasok, bahan dasar yang digunakan adalah seafood. Kami menyuplai dari pasar perikanan yang ada di Rawasari, Kendal, Jawa Tengah. Sedangkan untuk bahan lainnya kami menyuplai dari pasar lokal yang ada di Rawasari, Kendal, Jawa Tengah. Analisa SDM. Bagian operasional mengurus seluruh perlengkapan dan memastikan kelancaran jalannya usaha sehari-hari. Bagian keuangan mencatat dan melaporkan seluruh laporan keuangan serta menyiapkan dan menyediakan administrasi perencanaan dan anggaran. Bagian produksi mengembangkan dan meningkatkan kualitas produksi. Bagian sales mengurus penjualan produksi kepada konsumen. Aktivitas penjadwalan per hari, penjualan dan pencatatan atau rekap keuangan yang diperoleh per minggu, evaluasi operasional dan pemenuhan suplai bahan-bahan per bulan, laporan keuangan bulanan dan evaluasi performa per tahun, laporan keuangan tahunan dan evaluasi keseluruhan. Rencana pengembangan usaha. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan ketika mengembangkan usaha, di antaranya sebagai berikut: membangun brand yang kuat, membuat konten marketing yang menarik, menciptakan inovasi secara berkala, memanfaatkan media sosial dengan tepat, melakukan riset kompetitor, memperluas jaringan bisnis, memperbanyak promo, melakukan promosi yang menarik, dan rajin melakukan evaluasi. Analisis keuangan, sumber modal. Kami akan menerima modal, baik berupa pinjaman maupun investasi dari bank atau koperasi, teman atau keluarga. Kami membutuhkan modal awal sebesar 33 juta yang akan digunakan untuk biaya operasional, pemasaran, serta pemenuhan bahan baku. Budget allocation. Biaya 1. Biaya operasional dan pemasaran awal. 2. Biaya total bahan baku per bulan. 3. Biaya awal. 4. Biaya total cost per bulan. 5. Analisa break-even point. Jumlahnya sebagai berikut: biaya operasional dan pemasaran awal
Alat 1. Kompor dan gas. 2. Panci dan mangkok. 3. Mesin penghalus bumbu atau blender. 4. Penyusutan alat. Biaya perolehan aset. Nilai residu dibagi umur pemanfaatan. 5. Banner 1,5 kali 1 meter. 6. Daftar menu. Jumlah totalnya sebagai berikut. Biaya bahan baku. Bahan 1. Seafood. 2. Sayuran. 3. Bumbu. 4. Packing. Paper bowl dan sendok plastik. Totalnya seperti yang ada di gambar. Total biaya bahan baku per bulan sama dengan 28.500. Total biaya awal 28.898.000. Biaya per bulan 28.700. Analisis break even point (BEP). Investasi awal 33 juta. Total revenue per bulan 32.250. Net income 3.352.000. Net loss periode awal sama dengan sisa investasi awal BEP. Balik modal. BEP jumlahnya seperti berikut. Jadi waktu yang diperlukan untuk balik modal sekitar 1-2 bulan.